Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi turunan fungsi. Oke, let's go, come on. Deng dong. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana itu aplikasi turunan fungsi, yakni ada fungsi naik, kemudian fungsi turun, maksimum, minimum, dan sebuah titik belok. Nah, pada video kali ini akan saya jelaskan mengenai soal cerita penggunaan turunan fungsi, dimana untuk menentukannya adalah, ini saya tuliskan dulu, aplikasi turunan fungsi seperti itu. Oke, untuk caranya, Y sama dengan fx seperti itu ya. Dia bisa menentukan fungsi tersebut akan naik pada saat f aksen x nya lebih dari 0. Ini fungsi naik. Kemudian apabila f aksen x kurang dari 0, ini untuk menentukan fungsi turun. Dan yang terakhir, untuk mencari nilai maksimum, kita gunakan f aksen x sama dengan 0. Ini adalah untuk menentukan titik stasionernya. Nah, dari sini untuk menentukan titik maksimum atau minimum atau titik beloknya bisa kita gunakan f double aksen x0 itu lebih dari 0. Ini untuk menentukan bahwa grafik tersebut ada di puncak minimum. Kemudian f aksen x0 kurang dari 0 itu untuk menentukan grafik pada di puncak maksimum, dan f double aksen x0 sama dengan 0, ini termasuk titik belok. Seperti apa ilustrasinya? Oke, untuk ilustrasinya, apabila ada suatu grafik seperti ini, ya, dari titik x0 ini ke x1, ini merupakan fungsi naik. Kemudian di sini adalah titik stasioner. Ini stasioner apa? Stasioner maksimum. Kenapa dikatakan maksimum? Karena dia ada di puncak tertinggi maksimum. Kemudian dari x1 ke x2 ini merupakan fungsi turun, dimana x2 nya ini stasioner pada saat minimum. Seperti apa titik belok itu? Oke, titik belok apabila ada bentuk seperti ini. Nah, dari x0 ke x1 dia naik ya. Nah, kemudian di sini berhenti. Oh, ternyata dari x1 ke x2 nya itu dia naik lagi. Nah, itulah dikatakan sebagai titik belok. Seperti itu. Jadi untuk menentukan fungsi maksimumnya, kita bisa menggunakan turunan pertama dari fungsi tersebut dan disama dengan 0. Oke, sebagai contoh seperti ini, misalkan ada soal berbentuk cerita. Nomor 1 nih ya, Ahmad mendapatkan hadiah sebidang tanah berbentuk persegi panjang dan berhak memagarnya dengan panjang pagar 100 meter. Jika pada satu sisi tanah terdapat sungai yang tidak perlu dipagar, maka luas maksimumnya. Ini yang ditanyakan adalah luas maksimumnya, seperti itu kan. Dalam model matematika saya jawab. Nah, kemudian saya ilustrasikan dulu untuk sebidang tanahnya, di mana bidang tanahnya itu berbentuk persegi panjang seperti ini. Namun di satu sisi itu dia tidak boleh dipagar karena ada
sungai gitu kan. Nah, ini sungainya, berarti dua lebar, ini lebar, ya kan, lebar, ini panjang. Maka dari panjang pagar tersebut, ya kan, panjang pagar tersebut adalah 100 meter. Panjang pagarnya sama dengan 100 meter, yang terdiri dari panjang pagar itu kan berarti terdiri dari 2L ditambah 1P sama dengan 100, seperti itu kan. Maka saya ubah menjadi bentuk P sama dengan 100 dikurangi 2L. Kemudian untuk luas tanahnya saya tulis di sebelahnya, luas tanah, ya kan, luas tanah itu kan berarti panjang kali lebar, sedangkan panjangnya tadi diketahui adalah 100 dikurangi 2L dikali dengan L, maka hasilnya adalah 100L min 2L kuadrat. Ya, misalkan luas tanah ini adalah sebagai Fx, maka Fx nya adalah min 2L kuadrat. Untuk mencari nilai maksimum yang ditanyakan kan tadi luas maksimum kan, luas maksimum gitu kan. Nah, maka untuk menentukan maksimumnya adalah kita bisa tentukan dulu dengan turunan pertama dari fungsi yang telah diketahui. F aksen X sama dengan, berarti ini min 4L ditambah 100, seperti itu. Kemudian sama dengan 0, maka min 4L sama dengan min 100, maka L nya sama dengan 25. Dan sudah ketemu, kemudian tinggal kita cari nilai P nya. Substitusi dari P yang pertama, substitusi L sama dengan 25, maka P sama dengan 100 dikurangi dengan 2 kali 25 sama dengan 100 dikurangi 50 sama dengan 50. Jadi P nya ketemu 50 dan L nya ketemu 25, maka yang ditanyakan adalah luas maksimum. Luas maksimumnya sama dengan P kali L. P nya adalah 50 dan L nya adalah 25. 25 kali 5 sama dengan 125, nolnya nyusul. Jadi luas maksimum dari sebidang tanah tersebut adalah 1250 meter persegi.